Termasuk dia mengatakan bahwa Khadijah itu agamanya apa ya? Karena dia membawa beberapa isu di situ tentang poligami, Khadijah tidak poligami. Ada satu lagi sebenarnya. Ketika Nabi dapat wahyu dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Kenapa kemudian seorang Rasul ditahbis oleh Waraqah? Gitu. Waraqah kan seorang Nasrani. Justru jawabannya sederhana. Karena Waraqah agama dia masih Hanifi. Asy Abu Hurairah inilah kemudian memframing Abu Hurairah, masa orang 3,5 tahun bisa meriwayatkan hadis paling banyak. Ini yang paling urgent sebenarnya. Ini perdebatan ilmiah sebenarnya. Kalau di dunia kalangan ilmiah itu perdebatan biasa, benar nggak? Dulu di Darussunnah biasa kan debat gitu. Biasa di kampus biasa debat begitu. Tapi perdebatan ini tidak elok dibawa ke kalangan awam karena tidak semua orang awam itu mengerti hal-hal ini. Ya. Maka buku yang paling cocok untuk orang awam itu buku Mustafa Sibai. Ya, tahu ya? Apa judulnya? Judulnya As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islam. Itu sudah diterjemah, silakan dibaca. Kritik dia terhadap Abu Hurairah, kritik dia terhadap ingkar sunnah itu cakep aja bukan main. Tapi kritik dia terhadap orientalis itu kurang sempurna. Kenapa? Karena dia membaca buku terjemahan, bukan kok asli. Tapi dia mengkritisi Abu Hurairah mu'tamad. Silakan diambil tuh. Lakin intiqadahu ala al-musyrikin indi ghair mu'tamad ya. Kurang pas. Karena dia memang bukan pakar orientalis. Ya. Baik. Lalu bagaimana jika ada sosok orang yang ngajarin tasawuf selama ini terus dia ngomong tentang Abu Hurairah dengan kalam-kalam seperti itu? Ya, dia sedang tidak membawa pakaian tasawufnya. Mungkin karena dia pernah jadi dosen, dia lama di kampus, dia membawa diskusi itu. Diskusi itu bukan diskusi liberal tidak liberal, itu diskusi orang-orang yang melek dalam ilmu hadis. Itu biasa. Cuma tolong jangan dibawa ini ke pengajian biasa, orang awam mana ngerti. Ya, malah jadi fitnah. Nanti kalau begini orang anti tasawuf kan? Karena dia pengajar tasawuf. Gitu. Bagi kita sih, kita ngerti perdebatan dia itu kemana. Saya yakin dalam hatinya paling kecil dia tetap takzim kepada Abu Hurairah. Gitu. Belum lagi dia cerita tentang Khadijah. Itu kan perdebatan jadul semua. Jadi bacaannya, jadi orang kalau bacaannya ini, pasti ngomongnya kayak gitu. Ya, bacanya Fajrul Islam. Saya kan dulu sehabis baca ini, langsung disterilisasikan dengan membaca kitab-kitab Hindu. Saya nggak mau cuma terpengaruh oleh satu tren. Kita nih mau membongkar sesuatu pakai buku ini. Tapi kita nggak kembali ke sesuatu itu, kita taklid ke buku ini. Sama aja. Ya, taklid lagi. Taklid ala taklid. Bukan nur ala nur. Zulumat ala zulumat. Jadi teman-teman jangan terpancing banyak, tapi ini beberapa yang mau saya sampaikan untuk mukadimah saja ya. Termasuk dia mengatakan bahwa Khadijah itu agamanya apa ya? Karena dia membawa beberapa isu di situ tentang poligami, Khadijah tidak poligami. Ada satu lagi sebenarnya. Ketika Nabi dapat wahyu dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Kenapa kemudian seorang Rasul ditahbis oleh Waraqah? Gitu. Waraqah kan seorang Nasrani. Justru jawabannya sederhana. Karena Waraqah agama dia masih Hanifiyah. Kristennya masih Kristen yang disebut oleh Nabi Isa. Wa tawaffani muslimin. Ya. Beliau ingin menjadi seorang muslim. Berserah diri kepada Allah, arti Islam. Ya, agamanya adalah menyembah Allah, bukan menyembah Isa. Itu Waraqah. Itu Waraqah ya. Maka Waraqah bagi saya biasa aja itu. Cuma antum kan nggak kuat aja dengarnya. Waraqah ini baru satu sosok yang disebutkan dalam riwayat hadis. Sebenarnya kalau kita mengkaji sebelum Rasulullah di Yaman itu sudah ada gereja Ethiopia. Abraha tuh punya gereja, Kasil namanya.
Itu gerejanya tuh bundar melingkar. Sampai sekarang masih ada. Ada gereja di Wasan, ada gereja di di Sana'a, banyak gereja di sono. Artinya ketika orang Arab dulu beli barang di Sana'a, di Aden, itu mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang Kristen. Banyak, tapi yang disebutkan riwayat yang paling sahih itu cuma Waraqah ibn Naufal gitu. Kenapa kita harus takut? Biasa aja. Bahkan cerita Abraha ingin menghancurkan Mekah itu karena ada orang Mekah mengolok-olok agama Abraha dan merusak gereja Abraha. Maka Abraha bawa pasukan gajah ke sana. Lalu ingin mengatakan, pindahin aja tuh, masa rumah Tuhan jadi tempat berhala, kira-kira begitu. Pindahin aja ke Yaman. Maka dibuat tempat yang bagus. Baru kemudian dia serang Mekah. Ternyata Allah kan memilih Mekah, bukan memilih Sana'a. Jadi nggak usah khawatir. Sebelum itu sudah ada agama. Ya. Sudah ada agama orang Yahudi, ada Nasrani, semuanya kan satu agama itu. Satu Tuhan. Nabi Sulaiman agamanya sama nggak dengan Nabi Isa? Nabi Sulaiman istri berapa? Ya. Kenapa Nabi Muhammad nggak sempat mempoligami Khadijah? Kenapa tuh? Ya, kalau di Madinah kan sempat. Kenapa di Mekah nggak sempat? Jangankan mikirin poligami, mikirin bisa makan aja sulit. Mikirin untuk menjaga satu orang aja sulit. Nabi itu baru dakwah Syria. Jadi kalau antum dakwahnya dakwah Syria, jangan langsung bab ta'adud. Ya. Masuk dulu ke Madinah Yastrib. Ya Donald Trump ya, kayaknya udah pengen ya. Habis minum kopi ya. Gawat itu. Pengen tak kasur dia. Nah, nanti kita eksplorasi itu. Jadi ini mau kodimah aja. Saya tidak mau konfrontasi sebenarnya. Tapi Sidi Musa, apa yang Sidi Musa dengar? Begitu aja kan? Abu Rahab dituduh itu ya? Dituduh oleh dan Syiah. Yang dia bahwa tidak hanya sebenarnya fanatisme sahabat ya di Kitabul Ilm Abu Hurairah tuh disidang sama Umar, disidang sama sahabat. Kenapa ente banyak hadis? Itu Sahih Bukhari itu. Apa jawaban dia? Ketika muhajirin sibuk di pasar, fil aswaq, orang-orang Ansar sibuk di mazariya, aku menyaksikan yang kalian tidak saksikan. Aku mendengar yang kalian tidak dengar. Aku belajar, kalian sibuk di luar. 3,5 tahun, kalau yang sudah pernah kuliah S1 7 semester bukan? Cukup nggak? Lebih cukup daripada kuliah cuma 3 hari seminggu. Beliau 5 waktu bersama Rasulullah SAW. Coba antum hitung aja. 5 waktu bersama Rasulullah itu sebulan. 5 kali 30 kali 12 kali 3,5. Bisa nggak jadi 5.000? Bisa. Iya, wajar ya. Apa kejadian-kejadian yang terjadi? Ditambah Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh guru-guru besarnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau juga berguru kepada Aisyah, kepada orang-orang yang besar. Jadi Abu Hurairah itu yarwi an Nabi wa an kibari sahabat. Berikan dari Nabi dan sahabat-sahabat senior. Maka disebut mursal sahabat. Mursal, dan itu nggak ada masalah. Mursal sahabat tidak masalah karena kullu sahabat udul. Setiap sahabat itu udul fi riwayah, la fi siyasah ya. Mereka terpercaya dalam meriwayatkan, bukan dalam pergerakan politik. Ini dua hal yang beda nih. Ya.
Jadi Abu Hurairah sudah menjawab dan Bukhari pasang badan, ditaruhlah di Kitabul Ilm. Karena Bukhari mengerti siapa Abu Hurairah. Jadi kenapa dia 3,5 tahun bisa meriwayatkan? Ya antum pernah kuliah nggak 3,5 tahun? Ya pernah nyantri nggak 3,5 tahun? Berapa maklumat dapat? Pasti lebih dari 5.000 maklumat. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah? Kemudian percaya doa nggak? Abu Hurairah itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hafalanku lemah." Apa kata Nabi? Ubsut rida'ak. Itu ridakmu, coba jangan dikencengin. Di riwayat lain, saubak ya. Bajumu jangan terlalu kenceng. Bajunya agak longgar. Apa hubungannya? Itulah namanya doa berrumus. Doa simbolis. Ada hubungannya. Ngelapangin baju dengan hafalan kuat. Kan nggak ada. Itu karena Rasulullah aja. Rasulullah ganti chip dia, kira-kira begitu. Ya. Dan itu terjadi kalau ada orang yang menjadi pewaris ruhani Abu Hurairah akan mengalami hal yang sama. Karena Abu Hurairah ini sahabat Rasul. Pasti ada pewarisnya di akhir zaman. Ya. Dan kerohaniannya pasti mirip-mirip. Apalagi, siapa yang mencoba untuk merongrong sosok Abu Hurairah? Syiah, Mu'tazilah, sama nih, tasyayyu' liberal, inkarus sunnah. Oh, dalam hal ini, Ahlus Sunnah Asy'ari dan Salafi lagi berkawan. Walaupun mereka nggak akan pernah berkawan. Kebetulan sama. Ya, karena datanya sama. Kitab-kitab marajiknya sama.